Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk belajar firman Tuhan, untuk bersama berdoa. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami saat ini sehingga kami boleh bangun dan boleh kembali beraktivitas dan berkarya. Dan kami pun bersyukur karena kami boleh mengawali hari ini dengan membaca merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Masih di dalam seri God of the Underdog, saya mengajak kita belajar dari 3 tokoh muda yang luar biasa di dalam kitab Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat yang ke-8 sampai 30. Daniel pasal 3 ayat yang ke-8 sampai 30 tertulis demikian. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam amarahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi
Ketiga orang itu, yakni Sadra, Mesa, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadra, Mesa, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadra, Mesa, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadra, Mesa, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar perintah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadra, Mesa, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesa, dan Abednego di wilayah Babel. Sampai semenjak bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin banyak di antara kita yang masih asing dengan nama Polikarpus. Namun dalam sejarah gereja, nama Polikarpus dikenal sebagai salah satu martir yang tetap teguh berpegang pada iman meski diperhadapkan pada ancaman kematian. Polikarpus yang hidup pada tahun 60-155 Masehi merupakan seorang uskup Kristen yang tinggal dan melayani di Smyrna, sebuah kota modern yang terletak di Turki. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Tidak heran kalau Polikarpus dikenal oleh tokoh-tokoh penting pada masa gereja Kristen mula-mula. Pada tahun 154 Masehi, Polikarpus pergi ke Roma untuk menyelesaikan pertikaian tentang perayaan Paskah dengan jemaat Roma. Polikarpus diterima dengan hormat oleh Anicetus, uskup Roma, dan Polikarpus memperoleh persetujuan dari Anicetus bahwa jemaat-jemaat di Asia Kecil boleh meneruskan kebiasaan mereka dalam merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan Nisan. Namun tidak lama sesudah kembali dari Roma, Polikarpus ditangkap dan digiring kembali ke Roma. Di hadapan Kaisar Roma, Polikarpus diminta untuk menyangkal serta mengutuk Kristus. Tentu, Polikarpus menolak permintaan itu. 3 kali, Kaisar bertanya kepada Polikarpus, "Apakah engkau mau mengutuk Kristus?" Bahkan Kaisar mengancam untuk menjatuhi hukuman mati. Namun, dengan tegas Polikarpus berkata kepada Kaisar, "Aku telah melayani Kristusku selama 86 tahun lamanya, namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku, juru selamatku?" Pada akhirnya jawaban itu membuat Polikarpus mati sebagai martir karena dibakar hidup-hidup. Saudara sekalian, membaca kisah hidup Polikarpus serta martir yang lain memunculkan sebuah pertanyaan.
Apa yang akan kita lakukan jika kita berada dalam posisi mereka? Apa yang kita akan lakukan kalau iman kepada Kristus membawa kita pada resiko kehilangan jabatan, pekerjaan, bahkan nyawa kita? Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan atau kita memilih untuk meninggalkan Tuhan demi menyelamatkan diri dari ancaman itu? Tentu, hal ini tidak mudah untuk dijawab. Namun situasi seperti ini kalau kita lihat di dalam Alkitab, pernah dihadapi oleh banyak sekali tokoh Alkitab. Di antaranya adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dalam Daniel pasal 3, kita melihat Sadrah, Mesah, dan Abednego diancam hukuman mati oleh Raja Nebukadnezar, karena mereka menolak untuk tunduk pada titah Nebukadnezar untuk menyembah patung. Mereka memahami kalau menolak titah raja, maka dapur api sudah menanti. Namun demikian, ancaman itu tidak mampu mengubah pendirian mereka. Bahkan dengan penuh keberanian, ketiga pemuda itu memberi kesaksian tentang kesetiaan mereka kepada satu-satunya Allah yang benar. Dalam Daniel 3 yang ke-16 dan 17 serta 18, mereka berkata, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Sebuah jawaban yang sangat tegas dan jelas bahwa Sadrah, Mesah, dan Abednego sampai kapanpun tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tentu membaca ayat-ayat ini memunculkan sebuah pertanyaan. Mengapa mereka memiliki keberanian yang besar seperti itu? Tidak lain karena iman mereka hanya berpaut pada Allah. Mereka memandang Allah sebagai tempat perlindungan dan sumber kekuatan yang tidak tergantikan. Mereka lebih takut pada murka Allah daripada kemarahan manusia. Karena itu, seandainya Allah tidak menolong pun, mereka tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. Bagi mereka, tidak ada alasan untuk meninggalkan Allah, sekalipun nyawa taruhannya. Dan nyatanya, seperti yang kita lihat dalam Daniel pasal 3, Allah menolong mereka. Saudara sekalian, meski memiliki akhir yang berbeda, tetapi sosok Polikarpus maupun Sadrah, Mesah, dan Abednego mengingatkan kita untuk tetap setia dalam situasi apapun. Terlebih pada saat ini, di mana kita sering diperhadapkan pada situasi sulit yang memaksa kita untuk menyerah dan berpaling dari Tuhan. Karena itu menjadi pertanyaan, bagaimana jawaban kita atas tantangan yang demikian? Adakah komitmen untuk tetap menyembah Allah yang hidup? Semoga kita memiliki keberanian, sama seperti Polikarpus maupun Sadrah, Mesah, dan Abednego. Keberanian untuk tetap memilih percaya kepada Tuhan, bukan memilih untuk berubah setia. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan bersama saat ini, yang mengingatkan kami agar dalam situasi apapun kami tetap setia kepada Tuhan. Tidak lain karena Tuhan telah membuktikan kesetiaan kepada kami. Bahkan demi kami, Tuhan rela menanggung segala derita demi menyelamatkan kami. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur karena boleh mengalami kasih-Mu yang besar. Dan rasa syukur, rasa cinta kami kepada Tuhan, kami akan wujudkan dengan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Tentu tidak mudah untuk tetap setia,
tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami, menguatkan kami, membentuk kami, sehingga kami memiliki iman yang teguh, sama seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan mampukan kami ya Bapa, untuk tetap setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, untuk keluarga kami Allah berkati, pekerjaan kami Allah berkati, studi anak-anak kami Allah pun berkati. Berkati juga untuk gerejamu GKI Kutisari Indah, mampukan kami bersama-sama untuk tetap setia kepada Tuhan dan mewujudkan kesetiaan itu dalam sebuah karya nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati bangsa negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami, yang terbaik Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Karena itu, setiap permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari.